Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan belajar Quran Hadis pembelajaran ke-6 mengenai surat Al-Qadar. Sudah siap? Kalau sudah siap, nah jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai berdoa, mari kita mulai pembelajaran Quran Surat Al-Qadar pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kandungan Quran Surat Al-Qadar, siswa mampu menghayati kandungan Quran Surat Al-Qadar. Lalu, melalui contoh gambar, siswa mampu menunjukkan perilaku positif sesuai dengan kandungan Quran Surat Al-Qadar. Dan melalui pembacaan Quran Surat Al-Qadar, siswa mampu memahami arti dan isi kandungan Surat Al-Qadar. Selanjutnya, kita akan belajar asbabun nuzul Surat Al-Qadar atau sebab-sebab turunnya Surat Al-Qadar. Nah, di sini siapa yang sudah tahu apa sebab-sebab diturunkannya Surat Al-Qadar? Ibu ceritakan sedikit ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwa pada zaman dahulu di kalangan Bani Israel itu terdapat seorang laki-laki yang suka beribadah pada malam hari hingga pagi hari. Nah, pada siang harinya ia berjuang untuk memerangi musuh. Perbuatan itu dilakukannya selama 1.000 bulan. Nah, begitu lamanya ya sampai 1.000 bulan. Hal tersebut tentu membuat para sahabat Rasulullah itu kagum dan sekaligus iri karena lelaki dari Bani Israel tersebut selama 1.000 bulan atau 83 tahun 4 bulan selalu beribadah dan berjihad kepada Allah. Karena sejak lahir dia sudah berada di atas agama yang lurus. Sedangkan para sahabat karena ajaran Islam baru disyiarkan Nabi, banyak yang masuk Islam pada umur 40 tahun atau lebih. Sehingga sisa waktu mereka hanya 20 sampai 30 tahun saja. Nah, mereka itu resah karena tidak bisa menandingi ibadah lelaki dari Bani Israel tersebut. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah dan tidak lama kemudian turunlah Quran Surat Al-Qadar yang sekaligus menjadi pelipur bagi umat Islam dan para sahabat Nabi. Nah, karena dalam Quran Surat Al-Qadar itu menegaskan nanti ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada amal 1.000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Jika umat Islam beribadah pada malam tersebut, niscaya pahalanya sama dengan pahala 1.000 bulan. Karena itu, perbanyaklah sholat, zikir, doa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berjihad di jalan Allah pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu sebab-sebab atau asbabun nuzul surat Al-Qadar. Nah, selanjutnya mari kita mengenal Quran Surat Al-Qadar. Jadi, Quran Surat Al-Qadar ini terdiri dari 5 ayat. Lalu, Surat Al-Qadar ini adalah surat ke-97 dalam Al-Quran. Surat Al-Qadar diturunkan setelah surat Abasa. Lalu surat Al-Qadar ini tergolong surat Makkiyah dan surat Al-Qadar ini memiliki arti kemuliaan. Nah, selanjutnya mari kita membaca Quran surat Al-Qadar beserta artinya. Surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya
Kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, tadi kita sudah bisa melafalkan surat Al-Qadar beserta artinya. Sekarang kita akan mengetahui kandungan surat Al-Qadar. Kandungan surat Al-Qadar bisa kalian lihat di buku paket Quran Hadis halaman 71. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara keseluruhan. Nah, kapan terjadinya Lailatul Qadar, Bu? Menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Artinya, Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Kita sering menyaksikan bahkan mengikuti acara peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah malam pertama kali diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Nah, Lailatul Qadar sendiri adalah malam penuh kemuliaan. Maksudnya, ibadah pada malam itu nilainya akan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira sama dengan 84 tahun. Jadi kalau kita beribadah pada malam itu, pahalanya lebih baik daripada beribadah 84 tahun. Padahal rata-rata umur manusia adalah 60 tahun. Nah, bagaimana cara kita untuk memperoleh Lailatul Qadar? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan kepada kita untuk melakukan itikaf. Nah, jadi salah satu cara kita agar mendapatkan malam Lailatul Qadar yaitu dengan melakukan itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di masjid. Namun pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, itikaf lebih disunahkan. Selama itikaf, kita dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan perbuatan baik lainnya. Selama itu pula kita harus menjauhi perbuatan tercela seperti berbohong, membicarakan kejelekan orang lain, atau berkata kotor. Begitu mulianya Lailatul Qadar hingga para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerahnya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmatnya dan memberikan ampunan sepanjang malam hingga terbit fajar. Nah, kalian mungkin pernah mendengar bahwa malam kemuliaan atau Lailatul Qadar ditandai dengan malam yang cerah, langit bertabur bintang, serangga dan jangkrik bernyanyi merdu, serta pohon-pohon berunduk syahdu. Nah, itulah kandungan surat Al-Qadar. Tetapi kita harus ingat bahwa berbuat baik dan beribadah kepada Allah tidak hanya dilakukan pada malam Lailatul Qadar, tetapi dilakukan di setiap waktunya agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Untuk tugasnya, silakan kalian buka di halaman 75. Kalian kerjakan yang bagian A untuk pilihan ganda dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Nanti hasilnya difotokan dan dikirim ke WhatsApp Ibu. Nah, untuk pembelajaran Quran hadis hari ini, Ibu cukupkan sekian. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi kalian. Ibu mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam untuk ayah bundanya di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.